Baik, kembali lagi di kelas sederhana. Hari ini kita akan mulai lagi pembelajaran kita pada bab pertama tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pada topik yang kedua yaitu tentang laboratorium IPA. Tetapi sebelum video ini kalian tonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian dapat terus mendapatkan update terbaru dari video fisika sederhana. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Kalian mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Menurut kalian, apakah perbedaan ruang laboratorium dibandingkan dengan ruang kelas lainnya? Apabila kalian mengamati ruang dapur di rumah kalian, apa saja yang ada di situ? Pasti terlihat perbedaan dengan kamar mandi kalian, bukan? Setiap ruangan memiliki alat-alat khusus sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. Demikian pula ruang laboratorium IPA yang berbeda dibandingkan ruang kelas. Laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu alat-alat laboratorium IPA. Nah, di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Mari kita mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan IPA pada tingkat SMP. Pertama, gelas ukur dan spatula. Gelas ukur dan spatula digunakan untuk mengukur bahan. Kacar arloji, gelas kimia, tabung reaksi, labu Erlenmeyer biasanya digunakan untuk mencampur bahan. Nah, kemudian ada mikroskop. Pasti kalian sudah mengenal apa itu mikroskop. Jadi mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang berukuran sangat kecil. Kemudian ada vernier caliper. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur dengan tingkat ketelitian sampai 1/100 mm. Kemudian ada kacamata digunakan untuk pengaman. Kemudian ada neraca pegas dan termometer digunakan untuk mengukur bahan. Kemudian ada namanya alat statif, segitiga porselen, tang crucible, Bose head, dan klem. Dan biasanya alat-alat ini digunakan untuk mengamankan atau menjepit alat lainnya. Dan ini merupakan beberapa alat-alat laboratorium yang sering digunakan dalam percobaan di laboratorium IPA. Ada banyak lagi alat-alat laboratorium yang akan kalian kenal dan gunakan pada bab-bab selanjutnya sepanjang tingkatan SMP. Seperti cawan Petri, cermin, lensa, garpu tala, berbagai jenis logam, kabel listrik dan bola lampu, serta macam-macam alat ukur lainnya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu menggambar diagram alat-alat laboratorium. Seringkali dalam membuat laporan percobaan, kalian perlu menggambarkan susunan alat yang digunakan dalam percobaan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan para ahli sains di seluruh dunia, diagram alat digambarkan dalam bentuk dua dimensi, yaitu berupa kurva dan garis. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Jika kalian ingin menggambar kertas saring dan corong, kalian bisa mengikuti pola di depan. Atau jika kalian ingin menggambar tabung reaksi, gelas Becker, labu Erlenmeyer, kalian juga bisa mengikuti cara yang sesuai pada gambar. Jadi bagaimana? Mudah bukan? Kalian tidak perlu menjadi ahli gambar untuk dapat menggambar diagram alat laboratorium. Selalu gunakan pensil dan penggaris untuk menggambar diagram alat. Ayo berlatih. Sekarang kalian diminta untuk menggambar diagram dua dimensi untuk susunan alat-alat secara lengkap yang digunakan untuk memanaskan air yang suhunya akan diukur setiap 3 menit. Nah, jika kalian diminta untuk menggambarkan diagram seperti ini, maka tinggal kalian ikuti step-stepnya sebagai berikut. Pertama, kalian gambar dulu gelas Becker. Kemudian, kalian gambar air yang dimasukkan di dalam gelas Becker. Ketiga, kalian gambar satu garis sebagai kawat kasa.
Keempat, kalian gambarkan dua garis yang diwakilkan sebagai kaki 3. Kemudian kalian tuliskan kata api dengan arah panah ke atas sebagai pengganti spiritus. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Nah, tahukah kalian bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kalian tidak berhati-hati? Mengapa begitu? Gambar simbol-simbol berikut terdapat pada berbagai bahan yang ada di laboratorium. Ada juga yang terdapat pada ruangan laboratorium tertentu. Misalkan kalian bisa perhatikan ada simbol mudah terbakar. Berarti ada zat-zat kimia yang berada dalam laboratorium IPA yang mudah terbakar. Ada juga simbol beracun, menimbulkan iritasi, korosif, mudah meledak, bahaya biologi, radioaktif, berbahaya bagi lingkungan, dan oksidator. Ini merupakan simbol-simbol yang digunakan pada laboratorium IPA. Tujuannya adalah agar ketika kalian masuk di lab IPA, kalian bisa berhati-hati. Oh iya, ini ada simbol berbahaya, berarti kita tidak boleh mendekatinya tanpa pengaman apapun. Pada tingkatan SMP, kalian akan melakukan berbagai percobaan dengan menggunakan api, larutan asam yang bersifat korosif, dan berbagai zat kimia yang beracun. Korosif artinya dapat merusak jaringan hidup serta kulit manusia. Karena itulah perlu adanya peraturan khusus untuk menjaga keselamatan kalian selama berada di laboratorium IPA. Peraturan apa sajakah yang perlu diterapkan untuk menjaga keamanan di laboratorium? Peraturan keselamatan di laboratorium IPA. Berikut kita simak bersama salah satu peraturan keselamatan di laboratorium IPA. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat beraktivitas di laboratorium. Pertama, kenakan jas lab, masker yang menutupi mulut dan hidung, kacamata pelindung atau goggles, dan sarung tangan. Kedua, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat-zat atau bahan. Tiga, jangan mencium zat kimia secara langsung. Cara membaui adalah mengibas-ngibaskan tangan ke mulut tabung. 4. Jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauhi wajah. 5. Cucilah tangan dengan sabun setelah selesai praktikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam fisika sederhana.